Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami dengan mata kuliah Sistem Teknologi Informasi, di mana kami mengambil judul Robot Pemadam Kebakaran Berbasis WEMOS, yaitu adalah sebuah terobosan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, robot pemadam kebakaran berbasis WEMOS adalah karya dari beberapa mahasiswa-mahasiswi yang melihat kondisi dari negara kita saat ini. Baik, sebelum melangkah lebih jauh akan saya perkenalkan beberapa anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Franciscus Hari Susanto. Lalu ada Neresi Hotang, Cabilita S, Puput Ramadhani, Rosa Wulandari, dan Wasfa Rona Adila Tabrani. Pada pembahasan tentang robot pemadam kebakaran berbasis WEMOS, kita akan disuguhi dengan 5 materi, yaitu pengertian, pokok bahasan utama, cara kerja sistem, penerapan, dan penutup. Kita masuk ke bagian pengertian. Jadi sebelum kita masuk ke bagian robot pemadam kebakaran berbasis WEMOS, kita harus mengenal lebih lagi tentang WEMOS. Jadi WEMOS adalah, atau yang biasa disebut WEMOS D1, merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266, di mana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino. Meskipun bentuk board ini dirancang menyerupai Arduino Uno, namun dari sisi spesifikasi sebenarnya jauh lebih unggul WEMOS D1. Mengapa dikatakan lebih unggul? Jadi keunggulan model WEMOS adalah dapat diprogram menggunakan Arduino IDE dengan sintak program library yang terdapat di internet dan pin output yang kompatibel dengan Arduino Uno, sehingga mudah untuk menghubungkan dengan Arduino Shield, seperti mempunyai memori yang sangat besar, yaitu 4 megapiksel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis ISP8266. ISP8266 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada modul ISP8266. Modul ini adalah modul pertama tanpa dilengkapi board tambahan. Dan yang kedua ada modul WEMOS. Modul ini memiliki board sendiri dan menyediakan USB loader. Dan yang ketiga ada modul Node MCU. Modul ini tidak jauh berbeda dengan modul WEMOS, hanya saja lebih detail pada boardnya. Dan yang terakhir ada modul ESP-Duino. Modul ini sama dengan ISP8266, tetapi fungsinya sama dengan WEMOS dan Node MCU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pokok bahasan. Musibah kebakaran yang sering terjadi telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda. Terdapat risiko yang harus ditanggung oleh tim pemadam kebakaran pada saat memadamkan api di dalam suatu ruangan, seperti tertimpa benda yang jatuh dari atap bangunan atau kebakaran yang semakin membesar. Pada penelitian ini akan dibuat purwarupa robot pemadam api dengan mengambil contoh kebakaran yang disimulasikan dalam arena. Robot ini dalam pengoperasiannya dirancang menggunakan 4 jenis sensor, antara lain sensor sound aktivitas untuk sinyal start awal waktu robot diaktifkan, sensor ultrasonik untuk deteksi jarak, sensor UV-tron untuk deteksi ada tidaknya kebakaran api, dan sensor garis untuk mendeteksi jurang keberadaan api. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pokok pembahasannya, yaitu hal yang ingin diperoleh dari perancangan purwarupa robot pemadam api ini adalah robot pemadam api dapat menyelusuri ruangan dalam usaha menemukan api dan memadamkannya. Dapat disimpulkan bahwa purwarupa robot pemadam api dapat digunakan sebagai dasar jika ingin membuat robot pemadam api yang sebenarnya. Robot cerdas beroda dapat dikoneksikan dengan Bluetooth atau otomatis. Dapat juga digunakan untuk pemadam api yang berguna untuk menemukan dan memadamkan api serta dapat bergerak secara otomatis.
dengan pemantauan berbasis Wi-Fi telah dirancang bangun. Robot terdiri dari sensor api KY026 dan sensor ultrasonik HCSR04, dilengkapi dengan kamera Wi-Fi dan pompa air yang diprogram dalam microcontroller Arduino UNO R3. Dari hasil pengujian didapatkan robot dapat menelusuri sirkuit, memantau keadaan sekitar, mendeteksi api dan memadamkannya dengan baik. Selanjutnya, robot berhasil mendeteksi api dan memadamkannya berdasarkan tegangan keluaran dari sensor api KY026. Jika tegangan sensor api berada di bawah 4,1 V, maka robot akan berhenti dan mengaktifkan pompa air yang dilengkapi dengan motor servo untuk memadamkan api lilin. Namun, sensor ultrasonik tidak bisa mengukur jarak jika posisi sensor ultrasonik terhadap dinding atau objek dalam kondisi serong. Hal ini terjadi karena sudut pantul gelombang ultrasonik lebih besar dari 150 sehingga receiver sensor tidak dapat menangkap gelombang yang dipantulkan objek dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan pengukuran jarak menjadi error dan berpengaruh pada gerak robot. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara kerja sistem dari robot pemadam kebakaran berbasis WEMOS. Yang pertama, baterai energi tersebut digunakan untuk memberikan tenaga kepada sistem. Yang kedua, microcontroller menerima data atau perintah maupun data analog yang berupa tegangan dari server Blink via internet. Kemudian perintah itu digunakan untuk mengatur cara kerja motor DC dan mini pump. Yang ketiga, sensor HDT11 akan mengukur kelembapan dan suhu pada ruangan sekitar. Kemudian, data-data digital tersebut dikirimkan pada microcontroller WEMOS dengan pin D9. Yang keempat, microcontroller akan menerima data digital atau suhu dan kelembapan maupun data analog yang berupa tegangan, kemudian akan dikirimkan menuju server Blink via internet. Dan yang terakhir, data digital dari microcontroller tersebut akan diubah menjadi objek atau informasi oleh server Blink. Objek atau informasi tersebut kemudian dikirim kembali pada smartphone pengguna yang berbasis Android melalui aplikasi Blink via internet. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah cara kerja sistem, yaitu adalah penerapan asli dari robot pemadam kebakaran. Nah, penerapan asli dari robot pemadam kebakaran berbasis WEMOS ini seperti pada artikel tentang penggunaan robot pemadam kebakaran di daerah ibu kota Jakarta. Bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, robot pemadam kebakaran ini pun dapat menyemprotkan cairan disinfektan di tengah pandemi ini. Selanjutnya yaitu teknologi robot pemadam kebakaran berbasis WEMOS ini tentunya masih berbentuk perwarupa untuk diterapkan pada kantor maupun perusahaan dalam artian dengan skala kecil. Sedangkan yang telah diterapkan pada ibu kota Jakarta adalah hasil dari perwarupa yang tentunya menggunakan beberapa sistematis yang berbeda. Tetapi tentunya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memudahkan para pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Sekian. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 tentang robot pemadam kebakaran berbasis WEMOS. Mungkin ada salah kata yang telah kami ucapkan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan bisa menjadi pembelajaran bagi semua orang. Kami di sini menyediakan kolom komentar untuk mengkritisi kami dalam penyampaian presentasi kami. Dan untuk para teman-teman, dipersilakan untuk bertanya jika memiliki pertanyaan ataupun sanggahan. Terima kasih.